Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat yang pertama hingga yang ke-30. Saya membaca ayat yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tema hari ini yaitu berani melawan arus, yang menceritakan tentang bagaimana seorang raja yang bernama Yosia yang membuat suatu perubahan yang luar biasa di kerajaan Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosia menjadi raja di Yehuda pada umur 8 tahun. Satu umur yang sangat-sangat muda untuk menjadi seorang raja. Namun demikian Alkitab mengatakan bahwa dia adalah raja yang membawa pembaharuan yang luar biasa terhadap kerajaan Yehuda. Di umur 16 tahun dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Dan di umur 20 tahun dia mulai membersihkan penyembahan berhala di negerinya. Menjadi raja yang sangat muda bukanlah suatu yang gampang. Apalagi ketika dia mau memberikan suatu perubahan atau reformasi di dalam kehidupan bangsa Yehuda yang sudah terlanjur bobrok dari segi moral dan dari segi spiritual. Alkitab mengatakan bahwa dampak penyembahan berhala sudah begitu luas dan memasuki semua lini kehidupan masyarakat pada waktu itu. Sebagian besar bangsa Yehuda menyembah berhala. Mereka mendirikan akan bukit-bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda di sekitar Yerusalem dan bahkan di Yerusalem sendiri. Bahkan dikatakan Bait Allah menjadi tempat di mana adanya penyembahan kepada Baal dan Asyera dan dijadikan tempat pelacuran bakti. Lebih ironis lagi, raja-raja sebelum Yosia mengangkat para imam-imam dewa asing untuk dipekerjakan melayani di Bait Allah. Bangsa Yehuda yang benar-benar telah melupakan Tuhan. Bahkan mereka telah melupakan akan kitab Taurat. Dikatakan kitab Taurat tidak pernah dibaca dan tidak diketahui keberadaannya. Sampai Imam Besar Hilkia menemukan dan membaca kembali di hadapan Yosia. Setelah mendengar firman Tuhan, Yosia digerakkan oleh Tuhan untuk mengadakan suatu reformasi, suatu pembaharuan terhadap keberadaan orang-orang Yehuda. Untuk mengembalikan orang pilihan Allah itu kembali kepada Allah. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini tentunya secara politis sangat tidak menguntungkan baginya untuk membuat suatu perubahan atau mengembalikan keadaan bangsa Israel dari kehidupan penyembahan berhala yang telah mengakar dan kembali kepada Tuhan. Namun Yosia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Dia berani menantang arus. Dia berani mereformasi kehidupan orang Yehuda, baik dari segi moral maupun dari segi spiritual. Dia berani menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala yang dibuat oleh raja-raja terdahulu. Dia membersihkan negerinya dari tempat-tempat penyembahan berhala. Bahkan dia berani membunuh semua imam-imam Baal yang diangkat oleh raja-raja terdahulu. Saudara, Yosia berani melawan arus karena dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Yosia berani melawan arus karena dia lebih taat pada firman Tuhan daripada taat pada manusia. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak jauh berbeda dengan Yosia. Kita hidup di tengah-tengah orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Kita bekerja dan beraktivitas di tengah-tengah orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Pertanyaannya, apakah kita berani untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang hidup dalam ketidakbenaran? Saudara, menentang arus tidaklah mudah. Ada resiko yang mungkin kita akan alami. Namun demikian kita harus belajar menyatakan kebenaran walaupun tidak menguntungkan secara manusia. Mungkin ketika kita menyatakan kebenaran, kita akan ditolak atau mungkin kita dikucilkan. Tetapi kita harus belajar taat pada firman Tuhan daripada taat kepada manusia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi yang hidup dalam ketidakbenaran. Dia berani menegur kesalahan mereka. Menghadapi para pedagang-pedagang di Bait Allah, Tuhan Yesus mengobrak-abrik meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Oleh karena menentang arus inilah
Tuhan Yesus ia dibenci oleh ahli-ahli Taurat, yang akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Hari ini adakah di antara kita yang melihat ketidakbenaran, melihat dosa di sekeliling kita? Kalau ada, marilah kita belajar untuk tidak mengikuti arus dosa, tetapi menentang dosa, menentang ketidakbenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu ku taruh dalam